Hai, saya Evi Sayono. Hari ini hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023. Saya akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Sejarah Jakarta dari Masa Prasejarah sampai Akhir Abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken, S.J. Buku aslinya diterbitkan dalam bahasa Inggris dan yang saya baca adalah buku edisi berbahasa Indonesia oleh Yayasan Cipta Loka Caraka di Jakarta tahun 2018. Saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli langsung bukunya serta membacanya sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Pagi hari ini saya akan melanjutkan bacaan buku di bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. Bagian yang saya baca adalah bagian 3.1 awal kota Batavia tahun 1620 sampai dengan 1628. Bagian 3.1.2 Batavia, pusat perniagaan. Daerah di sekitar kota menjadi semakin aman dengan mendirikan beberapa fort atau kubu, antara lain Fort Jakatra tahun 1656, Rijswijk tahun 1627, dan Noordwijk tahun 1698 di luar kota. Lebih jauh lagi dibangun Fort Anke tahun 1657, Wivhoek tahun 1657, dan Pluit di sebelah barat. Jauh di selatan dibangun Fort Mester 1743 dengan markas, meriam, dan sarana penggantian kuda. Ini hanya pertanyaan saya pribadi, apakah Fort Mester ini adalah Mester yang ada di Jatinegara kah di daerah Jakarta Timur? Baik, mari kita lanjut. Dengan bertambahnya beberapa kampung, awal mulanya oleh warga sesuku, lalu rumah peristirahatan orang berada yang agak jauh dari kota, perlu diadakan jalan ke selatan, seperti di samping kali Molenvliet. Kali Ancol mengalir ke arah timur, menuju daerah peristirahatan yang disukai sampai ditinggalkan karena berkembang biaknya nyamuk Anopheles yang menyebarkan malaria sejak awal tahun 1730-an. J. Wenck yang memiliki perkebunan di Cilincing membuka Pasar Senen tahun 1730 dan membangun jalan ke Pasar Tanah Abang tahun 1735. Balai kota sekarang menggantikan balai kota kedua 1627 sampai dengan 1707 yang lebih kecil serta sederhana. Atapnya datar untuk menempatkan meriam di atasnya. Gedung itu dianggap tidak pantas lagi bagi suatu kota yang begitu termasyur dan kaya seperti Batavia. Selama beberapa waktu, balai kota kedua digunakan juga sebagai tempat pemakaman Jan Pieterszoon Koen, pendiri Batavia. Ia meninggal akibat penyakit kolera waktu serangan kedua tentara Mataram pada tahun 1629. Pada halaman 32 terdapat sebuah gambar. Ini nampaknya seperti gambar Museum Sejarah Jakarta sekarang ya. Captionnya terdapat informasi, mari kita baca. Gambar balai kota dan gereja kubah yang dilukis oleh G.B. Probst tahun 1785. Gambar ini merupakan reproduksi lukisan asli J.W. Hyde yang hitam putih pada tahun 1740. Gedung balai kota ketiga bercorak sederhana dan proporsinya selaras dengan gaya neoklasik. Bangunan dirancang oleh W.J. van de Velde, kepala tukang di galangan kapal. Dalam waktu 5 tahun, antara 1707 sampai dengan 1712, gedung dibangun oleh kontraktor J. Kammer dari Brandenburg, Jerman. Dia seorang anemer dan pemilik 6 rumah, 13 kafling, dan 26 budak belian. Ia memenangkan tender karena berpengalaman dan harga agak murah. Tahun 1706. Batu alam untuk ambang pintu diimpor dari Tiongkok. Dan Coromandel. Besi dari Jepang, kaca jendela dari Prancis,
dan paku serta bahan besi dari Belanda dan Jepang. Balai kota yang ramai ini menyediakan tempat bagi beberapa panitia dan dewan. Pada lantai bawah terdapat kantor panitia kesejahteraan anak yatim piatu, catatan sipil, serta urusan warisan. Dewan Kota Praja atau, mudah-mudahan bacanya benar, College van Schepenen, dan Dewan Pengadilan, Raad van Justitie, adalah lembaga terpenting. Semestinya kedua dewan itu menegakkan keadilan sesuai dengan patung Justisia yang ditempatkan di atas pintu masuk utama. Tetapi pada kenyataannya, ketidakadilan sering dimenangkan dalam gedung ini. Sebab pada masa itu, semua orang belum dianggap sama di depan hukum. Halaman 33. 3 kali seminggu Dewan Kota Praja bersidang di bagian barat lantai 2 bangunan utama. Dewan serupa ini biasanya menjadi simbol penting dan sekaligus ukuran bagi tingkat swadaya sebuah kota. Sejak dibentuk tahun 1620, Dewan ini terdiri dari 5 warga kota yang diangkat dari suatu daftar usulan warga dan ditambah 4 pejabat company. Tentu saja, suatu dewan kota yang anggotanya diangkat oleh pemerintah pusat kurang ambil pusing tentang masalah para warga dalam mengambil aneka kebijakan yang menyangkut nasib dan kepentingan kota mereka. Batavia tak pernah diperintah oleh wakil-wakil rakyatnya sampai tahun 1905. Pemerintah VOC dan kolonial selalu mengutamakan laba, baik yang resmi maupun pribadi yang masuk kantong para pejabat. Dewan ini tidak pernah berkembang menjadi pemerintah kota yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab pada wakil yang dipilih oleh warga kota. Gubernur Jenderal dan para penasihatnya dalam benteng selalu dapat mencampuri urusan kota Batavia. Wewenang Dewan Kota Praja mencakup semua perkara hukum pidana dan perdata antara warga kota, persoalan hutang besar dan surat izin usaha serta izin bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta kali. Dewan ini mengawasi beberapa lembaga umum, penarikan pajak, lelang milik orang yang bangkrut, tepatnya alat timbangan dan takaran, urusan pasar dan penetapan harga barang tertentu. Keputusan Dewan dipasang pada pintu balai kota setelah dibacakan dalam bahasa Belanda serta Melayu. Orang datang ke kantor ini antara lain untuk mengesahkan perjanjian dan pinjaman, untuk membeli atau menjual kapal, atau untuk memberikan kebebasan kepada budak belian mereka. Maka, banyak orang keluar masuk kantor administrasi kota ini. Pada awal masa Inggris, Dewan ini dibubarkan pada tahun 1812. Hingga pertengahan akhir abad ke-19, Dewan Pengadilan adalah dewan tertinggi pada masa VOC. Semula, sidangnya diselenggarakan dalam benteng, tetapi segera dipindahkan ke balai kota dan kemudian ke gedung balai seni rupa di seberang jalan tahun 1870. Sidang diadakan di lantai 2 dalam sebuah ruang di sebelah timur yang pernah digunakan juga untuk upacara pernikahan sipil. Di samping ruang sidang adalah penjara company yang berdampingan dengan jalan pos kota yang dahulu disebut Tigersgracht. Ruang penyiksaan diduga dekat situ juga, tetapi letaknya tidak lagi diketahui secara pasti. Saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini pada halaman 34. Judul buku yang saya baca adalah Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20 yang ditulis oleh Adolf Hauken S.J. Bagian yang saya baca ada pada bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. Bagian 3.1.2 Batavia, Pusat Perniagaan Asia. Jangan lupa untuk mendapatkan bukunya di toko buku kesayangan Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isi buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.